Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera membayar seluruh insentif tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu selaras dengan banyaknya keluhan nakes soal pembayaran insentif yang tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir. Menanggapi kebijakan tentang isolasi mandiri untuk pegawai ASN dan non-ASN di DPR RI, anggota DPR RI mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI memprioritaskan penggunaan Wisma Kopo dan rumah jabatan sebagai tempat isoman dan berharap masyarakat umum bisa difasilitasi. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI meninjau kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priuk untuk memantau langsung proses izin masuk alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda untuk memberikan informasi seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI. Tentunya hanya di Suara Parlemen bersama saya Mai Pratama dan rekan saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, kita sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan Jakarta, dan tim redaksi sudah juga menyiapkan berita utama terkait dengan pengaturan durasi khutbah Jumat efektifkah. Dan sebelum kita bahas lebih dalam, kita mengapresiasi ya bahwa atlet Indonesia sudah membawa banyak sekali medali yang dibawakan untuk Indonesia tercinta, mengingat bahwa 17 Agustus ini diberikan kado dari saat Olimpiade di Jepang kemarin. Ya, total 5 medali yang dibawa pulang ke Indonesia, 1 medali emas, 1 medali perak, dan juga 3 medali perunggu. Dan Olimpiade resmi sudah ditutup, Anggun, semalam. Ya, betul. Dan kita berada di peringkat 55. Ya, itu suatu prestasi yang sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun, dan ini memang mungkin kabar gembira ya saat kita akan merayakan ulang tahun Indonesia. Justru di sini kita dapat hadiah dari para atlet generasi muda yang mungkin nanti juga bisa ditiru oleh atlet-atlet muda lainnya ya. Iya, itu saja yang kita harapkan, dan semoga ke depan nanti di Olimpiade 2024 di Paris kita bisa lebih baik lagi prestasinya, Anggun, bisa memboyong lebih banyak emas dan juga medali-medali yang lainnya. Dan pemirsa, tentu kita tidak membahas terlebih lanjut terkait dengan Olimpiade Tokyo. Kami akan memberikan kepada Anda informasi ter-up-to-date yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan berita yang pertama ini, pemirsa, terkait dengan DPR meminta pemerintah segera cairkan insentif nakes. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera membayar seluruh insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu selaras dengan banyaknya keluhan tenaga kesehatan soal pembayaran insentif yang tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir. Berikut liputan selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera membayar seluruh insentif tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu selaras dengan banyaknya keluhan nakes soal pembayaran insentif yang tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, mendesak Kementerian Kesehatan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan polemik tunggakan insentif nakes yang khususnya berada di kabupaten kota. Emmanuel Melkiades menilai tunggakan nakes merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini harus jadi pekerjaan rumah bagi Kemenkes, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan para Pemda se-Indonesia, provinsi, kabupaten, kota untuk bisa mempercepat dan memastikan bahwa haknya teman-teman tenaga kesehatan itu harus dibayar. Emmanuel Melkiades menambahkan, permasalahan administratif seharusnya bisa diantisipasi jika pemerintah melakukan koordinasi antar kementerian untuk bekerja sama mempersiapkan mekanisme pembayaran insentif yang mudah dan cepat bagi tenaga kesehatan.
Persoalan administratif tersebut akhirnya menyebabkan insentif bagi tenaga kesehatan terhambat. Bahkan belakangan diketahui ada pula nakes yang belum memperoleh insentif yang seharusnya diterima pada tahun 2020 yang lalu. Administrasi lah itu, saya juga bingung. Jadi sudah kita bahas berkali-kali di ruangan Komisi 9, tapi administrasi itu tentu wilayah pemerintah ya. Kita berharap agar itu jangan sampai memperlama proses pencarian bagi teman-teman nakes. Habibie dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Penggunaan fasilitas milik DPR RI untuk isoman pegawai di sini menanggapi kebijakan tentang isolasi mandiri untuk pegawai ASN, ASN non-ASN di DPR RI. Anggota DPR RI mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI memprioritaskan penggunaan Wisma Kopo dan rumah jabatan sebagai tempat isoman, dan juga di sini berharap masyarakat pun bisa difasilitasi. Dan berikut informasi selengkapnya. Anggota DPR RI mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI memprioritaskan penggunaan Wisma Kopo dan rumah jabatan sebagai tempat isoman dan berharap masyarakat umum bisa difasilitasi. Anggota Komisi 1 DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, kebijakan isoman untuk pegawai di DPR RI merupakan hal yang dibutuhkan, namun yang perlu diperhatikan adalah tempat isomannya. Jazuli berpendapat, sebaiknya Sekretaris Jenderal DPR RI memprioritaskan penggunaan fasilitas milik DPR RI seperti Wisma Kopo ataupun rumah jabatan daripada di hotel. Jazuli berharap fasilitas isolasi mandiri juga dibuka untuk masyarakat umum, sehingga peran DPR RI sebagai wakil rakyat dirasakan oleh masyarakat. Fasilitas DPR ini kan banyak, di antaranya ada Wisma Kopo, yang pada pada saat pandemi COVID ini kan nggak kepake juga, dan itu juga kamar dan ruangannya banyak. Masuk masyarakat kalau menurut saya ini dibuka saja gitu kan, DPR ini kan wakil rakyat. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairun berpendapat, menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi pegawai DPR RI baik PNS maupun honorer merupakan hal yang sangat tepat. Karena tidak semua pegawai di lingkungan DPR RI dapat melakukan isolasi di rumahnya sendiri. Oleh karenanya kebijakan ini menurut saya direvisi saja, bukan untuk anggota, tetapi adalah untuk seluruh pegawai ASN maupun pegawai pendukung lainnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita selanjutnya ini terkait dengan Satgas lawan COVID-19 DPR kunjungi Bea Cukai Tanjung Priok. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI meninjau kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok untuk memantau langsung proses izin masuk alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI meninjau kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok untuk memantau langsung proses izin masuk alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengatakan, Satgas DPR RI mengapresiasi Bea Cukai yang telah membuka kemudahan peraturan khusus untuk barang kebutuhan COVID-19 seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung oksigen. Kami apresiasi kepada pihak Bea Cukai yang telah membuka kemudahan-kemudahan peraturan untuk pemasukan barang kebutuhan untuk COVID seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas, di mana aturan yang dibuat itu mempermudah dalam tempo cepat bisa langsung dieksekusi ke sasaran dan ke daerah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengatakan sistem pelayanan di Bea Cukai sudah online 24 jam untuk memfasilitasi percepatan masuknya alat-alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan COVID-19. Alhamdulillah online bisa 24 jam seminggu memfasilitasi percepatan pemasukan alat-alat kesehatan. Di sini utamanya tabung dan obat-obatan, dan tadi kami sampaikan juga ke Bapak Wakil Ketua. Satu lagi yang juga cukup masif adalah vaksin, tapi vaksin itu disuta. Zikri Amin dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Refocusing APBN untuk kesehatan dan ekonomi perlu dilakukan kembali. Di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI
Fatan mendorong bahwa pemerintah memaksimalkan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani dampak PPKM dan COVID-19. Oleh karena itu, refocusing APBN diprioritaskan untuk bantuan sosial tunai, pelayanan kesehatan, dan vaksinasi. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani dampak PPKM dan COVID-19. Oleh karena itu, refocusing APBN diprioritaskan untuk bantuan sosial tunai, pelayanan kesehatan, dan vaksinasi. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengapresiasi kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Fatan berpendapat pemulihan ekonomi mampu berjalan baik jika refocusing APBN menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengangguran baru. Untuk itu, bantuan sosial tunai, stimulus UMKM, dan penyerapan dana PEN di daerah perlu ditingkatkan, agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan walaupun terjadi pembatasan. Merefocusing anggaran-anggaran yang tidak berkaitan dengan COVID, misalnya, gitu loh. Udahlah, kita mungkin puasa dulu untuk kita konsentrasi ke vaksinasi aja. Karena sebetulnya kunci dari pandemi ini adalah vaksin. Kalau kita sudah bisa mencapai 70% seluruh masyarakat Indonesia kan terjadi herd immunity. Otomatis semua kegiatan masyarakat akan normal. Fatan menambahkan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan, pemerintah daerah harus menggencarkan program vaksinasi. Jangan sampai program vaksinasi hanya berjalan di kota-kota besar saja. Pemerintah perlu meminta dukungan DPR untuk kita rembuk kembali supaya kita konsentrasi kepada vaksinasi dan pemberian yang lebih besar untuk kesehatan supaya kita bisa pulih kembali. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya ini terkait dengan disiplin prokes kunci tekan penyebaran COVID-19. Anggota DPR RI menilai edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Karena disiplin prokes menjadi salah satu kunci Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Anggota DPR RI menilai edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan, karena disiplin prokes menjadi salah satu kunci Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Dalam wawancara secara virtual di Jakarta, Muhtarudin mengatakan seluruh elemen masyarakat berperan dan perlu membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona. Jika kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dibuat pemerintah tidak didukung seluruh elemen masyarakat dengan baik, maka negara akan terus kesulitan dan kewalahan menangani pandemi COVID-19. Selama pemerintah masih menentukan kebijakan seperti PPKM level 3 atau 4, ya kita taatlah. Supaya cepat keluar dari persoalan ini. Anggota DPR RI Muhtarudin juga mengatakan, masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, salah satunya disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk disiplin prokes. Di sisi lain, belum adanya aturan tegas dan terukur tentang disiplin prokes yang diterapkan di tengah masyarakat. Itu ditingkatkan, ya. Kemudian agar semua stakeholder, ya, punya mindset yang sama, punya persepsi yang sama bahwa kita harus keluar dari situasi ini. Ya, sama-sama dulu itu, sama-sama. Pemerintah pun dalam persepsinya, dalam mindsetnya untuk melakukan aktivitas kerja agar ini dalam pendekatan-pendekatan darurat. Berdasarkan survei BPS terkait pemakaian masker, tingkat kepatuhan masyarakat mencapai 88,6%. Sementara sekitar 11% belum patuh memakai masker. Habibi Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Penanganan pandemik di sini tiap negara berbeda-beda. Anggota DPR RI, Muhtarudin, menilai bahwa berbagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 sudah memberikan harapan besar. Dengan perlahan menurunnya kasus positif COVID-19 dan program vaksin nasional yang terus dilakukan. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Anggota DPR RI menilai berbagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 sudah memberikan harapan besar dengan perlahan menurunnya kasus positif COVID-19 dan program vaksinasi nasional yang terus dilakukan secara masif. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Muhtarudin mengatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin menangani pandemi COVID-19 termasuk dari sisi anggaran. Untuk itu perlu dukungan semua pihak sesuai kapasitas masing-masing agar penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia berhasil. Yang begini memang perlu, ya, perlu ada disiplin, ya. Disiplin perlu ditegakkan dengan sanksi, ya, sanksi saya ada. Tapi yang tentu
sanksinya yang wajar ya, wajar tentunya dengan tingkat kesalahan seperti apa. Tapi masyarakat memang harus di shock terapi ya, supaya mau gitu ya. Anggota DPR RI Muhtarudin menambahkan semua pihak perlu memahami setiap negara memiliki kebijakan penanganan pandemi COVID-19 masing-masing yang berbeda dengan situasi normal, sehingga tidak bisa disamakan, begitupun dengan Indonesia. Jadi tidak bisa kita membandingkan dengan negara-negara yang penduduknya sedikit ya. Oleh karena itu ya tidak fair kalau kita membandingkan dengan Singapura ya, membandingkan dengan Jepang, Hong Kong ataupun dengan Korea ya kan, negaranya kecil. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 diantaranya pembentukan gugus tugas yang berganti menjadi Satgas, protokol kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan terbaru adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, tadi 6 berita pilihan yang sudah disajikan oleh tim redaksi TV Parlemen, dan memang di sini banyak sekali nakes mahir yang terus-menerus merasa kecewa karena terkait dengan intensif ini masih banyak sekali kendala. Salah satunya mungkin belum turun, bahkan ada yang tertahan dan lain-lain sebagainya. Ya, kita harapkan ini karena tenaga kesehatan pada saat pandemi ini menjadi pahlawan sesungguhnya di Indonesia maupun di dunia. Jadi salah satu insentif yang menjadi imun mereka atau juga menjadi kabar baik untuk tenaga kesehatan bisa segera dicairkan. Iya, dan terhitung dari bulan April, Anggun, belum tersalurkan, ada beberapa di daerah. Dan kita harapkan ini bisa menjadi pemerintah memberikan full insentif yang telah dijanjikan. Dan di sini kan posisinya juga dari beberapa lini sudah mulai mungkin dari awal pandemi COVID-19 ini sudah ada, mereka sudah berdedikasi memberikan sesuatu untuk segera membantu penyebaran COVID-19 atau bagaimana penanganan ini bisa segera diselesaikan, akhirnya bisa memutus mata rantai. Bahkan dari pihak DPR sendiri sudah mau memberi fasilitasnya untuk baik dari pegawai DPR ataupun juga masyarakat menikmati fasilitas, salah satunya fasilitas Kopo untuk isoman. Tapi ini bagaimana dari pemerintah sendiri, kok intensif ini masih ditahan-tahan? Kan kasihan ya nakes kita, seharusnya mereka yang jadi perhatian utama dari pemerintah sendiri. Iya, benar sekali Anggun. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Segmen ini kami akan menghadirkan kepada Anda headline surat kabar harian Kompas pada ini. Anggun? Dan di tangan saya udah ada harian Kompas. Di sini ada pembahasan terkait kemenangan kemanusiaan di Olimpiade Tokyo 2020. Ini memang tadi sempat kita bahas ya akhirnya di awal bahwa tadi malam itu adalah penutupan terkait dengan Olimpiade yang dilaksanakan di Tokyo. Lalu ada beberapa berita utama di halaman utama itu, ada ekosistem belum dukung kemajuan riset, buah manis relasi penelitian dan industri, dan selengkapnya kita akan bahas di harian headline surat kabar. Headline surat kabar yang pertama ini terkait dengan momentum industri migas. Alih kelola blok-blokan Riau dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Persero menjadi momentum untuk memaksimalkan investasi pada industri minyak dan gas bumi di dalam negeri. Untuk mencegah produksi menurun lebih dalam, metode pengurasan minyak tingkat lanjut perlu diterapkan di Blok Rokan.
dikelola sejak 1941 oleh Chevron yang kala itu bernama Saltex. Kontrak Blok Rokan berakhir pada 8 Agustus 2021. Pada 31 Juli 2018, pemerintah memberikan hak kelola secara penuh Blok Rokan ke Pertamina terhitung 9 Agustus 2021. Anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR ditunjuk sebagai operator dalam 50 tahun terakhir. Blok Rokan telah menghasilkan minyak hampir 12 miliar barel. Ya, dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya masih di Harian Kompas. Di sini antara terus mencari minyak dan mengembangkan energi terbarukan, Indonesia seperti diombang-ambing terkait negara yang pernah menjadi anggota OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak ini tengah dalam desakan untuk mengurangi pemakaian energi fosil dan dituntut segera beralih ke sumber energi terbarukan. Padahal ketergantungan pada energi fosil masih tinggi dan Indonesia tercatat sebagai salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi batu bara Indonesia lebih dari 500 juta ton per tahunnya. Batu bara juga berperan dominan sebesar 60% dalam bauran energi premier pembangkit listrik. Di satu sisi, Indonesia termasuk negara yang meratifikasi Perjanjian Paris 2015 untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam skenario energi Indonesia pun berperan sebagai energi terbarukan diharapkan mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 dan naik menjadi 31% pada tahun 2050. Dan saat ini di saat yang sama, peran batu bara pada 2025 diharapkan sebesar 30% dan turun menjadi 25% pada 2050. Sementara peran minyak bumi diproyeksi turun dari 25% per tahun 2025 menjadi 20% tahun 2020. Penggunaan gas bumi didorong naik dari 22% tahun 2025 menjadi 24% pada 2050. Iya, itu tadi dua berita headline dari Kompas, Harian Kompas pada hari ini terkait dengan pengalihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Ini semoga menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi kita. Lifting minyak atau juga produksi minyak di tanah air semakin meningkat tentunya, dan karena sudah 100% dikuasai oleh PT Pertamina yang menjadi BUMN dari Indonesia. Sepakat sekali, Mahir. Dan pemirsa, kita sudah bahas Harian Surat Kabar pada hari ini. Setelah ini kita akan membahas berita utama. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan di sini kita membahas terkait dengan berita utama pada hari ini, pengaturan durasi khutbah Jumat efektifkah? Memang di sini Mahir sudah mulai melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat? Ya, kalau untuk peraturan pemerintah karena masih PPKM level 4 di sekitar Jakarta dan juga di lingkungan kantor kita juga masih ditutup sementara karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tapi di sini kita akan membahas terkait pengaturan durasi khutbah sholat Jumat. Biasanya khutbah di berbagai daerah ada yang cepat, anggun ada yang 5 menit, 10 menit atau lebih dari 15 menit. Ini pemerintah atau juga Wadah Silaturahim Khatib Indonesia itu mengusulkan untuk diatur atau tidak kurang atau tidak lebih, maksud kami 15 menit. Wah, ini memang pasti menjadi perbincangan dari beberapa masyarakat yang masih ada pro dan kontra untuk bisa dilanjutkan. Dan pemirsa, untuk tahu lebih lengkapnya kita saksikan dulu tajuk berikut ini.
Pembatasan durasi khotbah. Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia atau WASATI mengusulkan adanya pembatasan durasi khotbah di seluruh masjid di Indonesia maksimal 15 menit. DPR mendukung usulan tersebut karena bertujuan menjadikan jemaah bisa lebih fokus dan cermat menyimak khotbah yang disampaikan, serta meminimalisir kejenuhan jemaah dalam menyimak khotbah yang panjang dan berpotensi membuat jemaah lebih mudah tertidur saat mendengarkan khotbah. Oleh karena itu, pemerintah harus berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan pengkajian bersama organisasi masyarakat Islam terkait usulan tersebut dari berbagai perspektif, terutama dari perspektif fikih. Dan pemerintah harus mempertimbangkan usulan tersebut sebagai salah satu solusi agar sholat Jumat berjamaah tetap bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat sebagai upaya mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan masjid. Ya pemirsa, Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia atau WASATI mengungkapkan ada usulan khotbah di masjid-masjid di seluruh Indonesia hanya 15 menit. Dengan pembatasan waktu, jemaah diharapkan dapat lebih khusyuk mendengarkan khotbah. Ketua Pembina WASATI Kiai Haji Arif Fahrudin menilai pembatasan waktu ini akan membuat jemaah lebih fokus mendengarkan khotbah. Hal ini sekaligus untuk merespon perkembangan zaman yang semakin penuh ketidakpastian, di mana kondisi zaman juga mendorong matinya kepakaran, termasuk bergesernya kepercayaan terhadap ulama. Khotbah yang lebih ringkas diharapkan bisa membuat jemaah lebih khusyuk, tidak tertidur, dan tetap mampu mendengarkan khotbah khatib secara utuh, sehingga kepercayaan terhadap sebagian ulama yang mulai luntur bisa tumbuh kembali dengan materi khotbah yang bergizi. Menurut pengasuh Ma'had Ar-Romiyah Cengkareng, Kiai Haji Isom El Saha, khotbah di Indonesia khususnya di kota-kota besar sudah lama mendapatkan kritik. Ia memberi contoh pada zaman Profesor Mukti Ali, Menteri Agama Republik Indonesia periode 1971 sampai 1978, di mana khotbah di beberapa kota besar disinyalir tidak sesuai rukun khotbah. Ia melanjutkan konsep khotbah maksimal 15 menit ini sudah banyak berlangsung di Timur Tengah seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Palestina. Bahkan menurutnya di Kuwait dan Arab Saudi lebih ketat lagi, di mana materi khotbah ditentukan oleh negara yang tidak lepas dari pemerintah di sana yang membiayai penuh operasional sehari-hari di masjid. Tapi kalau memang untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan kepada ulama yang ada di Indonesia, mungkin itu ada baiknya dilaksanakan. Tapi bagaimana mekanismenya ketika sedang dijalankan, itu kembali lagi dari pemerintah Indonesia, bagaimana mengambil keputusan sehingga semua pihak merasa tidak ada ini itu pantas ataupun tidak. Jadi tidak muncul pro kontra di dalamnya, Mahir. Iya, Anggun, benar sekali. Pro kontra yang nanti akan terjadi di masyarakat, kita tunggu keputusan pemerintah. Namun kalau kita melihat alasan itu sebagai biar lebih khusus atau juga materi tersampaikan, kalau ini diterapkan maksimal 15 menit, mungkin pada masa pandemi ini, Anggun, bisa lebih menekan penyebaran COVID-19 karena tidak terlalu berlama-lama di masjid. Tentunya dengan materi khutbah yang singkat, ringkas, akan lebih mempercepat perkumpulan atau juga kegiatan sholat jemaah di khotbah sholat Jumat nanti, Anggun. Betul sekali, dan memang balik lagi tetap walaupun pemerintah membuat regulasi seperti apapun dari masyarakat yang individunya sendiri juga harus mau menjalankan protokol kesehatan tersebut. Dan pemirsa, kita sudah membahas dan nanti masih akan membahas lebih detail lagi terkait dengan apakah khotbah ini bisa dilaksanakan atau tidak setelah jeda berikut ini.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI di sini menilai usul khotbah dibatasi hanya 15 menit kurang tepat untuk dilakukan. Meskipun sebetulnya di sini menafikan bahwa khotbah yang baik adalah khotbah yang ringkas. Menurut Ketua Komisi Dakwah MUI Kholil Nafis, di sini khotbah yang baik memang tidak perlu terlalu panjang isinya dan durasi waktu salat yang lama. Namun batasi khotbah dengan waktu juga kurang tepat karena masing-masing pengkhotbah keperluan daerah pasti berbeda-beda. Pandangan PP Muhammad terhadap usulan pembatasan durasi khotbah juga senada dengan MUI, di mana khotbah Jumat yang menurut Muhammadiyah bahwa memang harus singkat. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menilai bahwa tidak tepat jika pembatasan durasi khotbah diterapkan supaya jemaah tidak mengantuk. Tidak berbeda dengan Kholil, Abdul Mukti juga menyoroti materi khotbah. Ia juga menyarankan agar umat Islam di Indonesia mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam masjid. Dan ia menegaskan mempersingkat durasi khotbah merupakan sunnah Nabi. Komisi 8 DPR RI angkat bicara terkait dengan usulan durasi khotbah tersebut dan menilai khotbah tidak perlu dilakukan lama-lama, dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili juga mengatakan bahwa soal batasan waktu tentu relatif, tidak perlu lama-lama, yang penting memenuhi rukun khotbah dan menyampaikan ajakan untuk berbuat ketakwaan, amar ma'ruf atau di sini juga mengajak kebaikan, nahayul al-munkar atau juga melarang kemungkaran. Dan di sini ia melanjutkan, dalam Islam khotbah memiliki rukun yang harus dipenuhi dan bila tidak dipenuhi itu akan berpengaruh terhadap kualitas syaratnya sendiri. Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf juga berpendapat kebijakan durasi khotbah tergantung masjid di masing-masing daerah, di mana menurutnya pemerintah tidak perlu ikut dalam mengatur karena masing-masing masjid memiliki kearifan lokal masing-masing. Iya, kita simak bahwa MUI dan juga Muhammadiyah tidak setuju untuk dibatasin khutbah sholat Jumat, namun setuju jika khutbah sholat Jumat ini ringkas. Betul. Karena pesan akan tersampaikan dengan mudah. Dan juga kita lihat anggota DPR, Wakil Ketua DPR Aceh Hasan Syadzili juga mengatakan khutbah sholat Jumat juga tidak perlu panjang-panjang, yang penting rukun sholat atau juga rukun khutbah juga terpenuhi sekali, betul. Dan memang di sini yang disampaikan kembali lagi kepada masjid masing-masing, dan di sana kan pasti ada dewan untuk masjidnya ya. Masjid, iya. Betul, DKM-nya sendiri untuk bisa mengatur bagaimana regulasi yang bisa mereka tetapkan untuk masjidnya masing-masing. Balik lagi mungkin dari jemaahnya juga tidak terlalu banyak gitu kan. Juga mungkin dari kasus Covid yang ada di titik tersebut juga tidak terlalu parah. Jadi tidak memutus kemungkinan bahwa sebenarnya dari masing-masing daerah mungkin saja tidak perlu ada pembatasan tersebut. Jadi balik lagi dari daerah masing-masing tersebut. Ya, kita berharap pemerintah bisa memberikan keputusan atau kebijakan yang tepat, yang tidak menuai pro dan kontra di masyarakat, dan masyarakat bisa menjalankan peraturan tersebut. Betul sekali, Mahir. Dan pemirsa, kita sudah bahas semua yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Mahir Pratama. Kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.